Selamat pagi. Kembali bersama saya Evangelis Inneke Wahyudi dalam acara Renungan 5 Menit bersama Bapak Gembala Muda Ade Sugeng Wiguno. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan kali ini. Oke, shalom rekan-rekan semuanya. Jumpa lagi dengan saya dan pada pagi hari ini saya ingin bicara mengenai topik yang saya beri judul motivator. Oke, kita buka dulu firman Tuhan untuk hari ini yang akan saya ambilkan dari kitab 1 Kefa atau 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan. Hai yang terkasih, aku menasihati kamu sebagai orang-orang asing dan yang mengembara supaya menjauhi hasrat-hasrat kedagingan yang berperang melawan jiwa dengan menjaga perilakumu yang baik di antara bangsa-bangsa lain atau goyim, supaya dalam apa yang mereka fitnahkan tentang kamu sebagai pembuat kejahatan, setelah mengamati dari perbuatan-perbuatan baik, mereka dapat memuliakan Elohim pada hari Elohim melawat mereka. Haleluya. Baik rekan-rekan semuanya, hari ini saya mau bicara mengenai satu topik, yaitu siapa yang menasihati Anda pada waktu Anda susah, ya. Nah, rekan-rekan, apa nih hubungan dengan motivator? Begini, seorang rekan saya, hamba Tuhan juga, yang jemaatnya juga cukup besar, pada suatu hari pernah ngomong sama saya, Gem, gimana caranya lu jadi motivator? Saya bilang, ya ikut kursus lah, ada kursusnya, cara bicara, ya, lalu cara menyampaikan motivasi atau menguatkan orang itu ada kursusnya. Dan dia bilang, ya gue pengen lo jadi motivator. Lah kamu kan hamba Tuhan terkenal, jemaatmu banyak, kamu punya channel YouTube, apa beda dengan motivator? Dan dia bilang, ada bedanya. Motivator itu duitnya banyak, ya. Ngomong 1 jam dapat duitnya banyak. Sementara kalau jadi hamba Tuhan, udah ngomong lama, jauh ngomongnya panjang sekali, persiapannya juga udah mantap. Apalagi kalau orang kayak saya, pasti ngomong tuh pakai PowerPoint ya, supaya lebih jelas, supaya yang mendengarkan juga memahami. Tapi setelah kita segitu banyak persiapan, dapatnya apa? Dapatnya adalah nasihat. Jangan mata duitan. Gak boleh kamu minta-minta duit. Dan itu bener sih, saya gak pernah minta duit juga. Tapi intinya apa? Kalau kamu mau dikasih uang, jangan mau. Jangan sampai orang merasa kamu itu menjadi hamba Tuhan hanya cari duit. Sementara kalau motivator, ngomong 1 jam, tapi duitnya banyak. Seorang teman saya yang udah lama jadi motivator, dia dibayar 40 juta per 1 jam bicara, ya. Bahkan kontraknya itu mungkin 10 sesi dibayar di muka, rekan-rekan, ya. Jadi memang menggiurkan untuk jadi motivator. Nah sekarang masalahnya, kenapa ya motivator itu dibayar mahal sampai banyak hamba Tuhan yang pengen juga ngiler, pengen jadi motivator dengan tujuan yang baik. Saya tahu kalau Anda lagi dalam masalah, terutama masalah keuangan, masalah ekonomi, akan ada banyak orang yang bukan menasehati Anda dengan baik, memberikan solusi, tapi malah nginjek-nginjek, ya. Lu punya dosa apa di depan Tuhan? Dong, akuin aja, akuin. Jangan kamu kesombongan. Kamu gak boleh membenarkan diri sendiri. Jangan cari pembenaran, tapi carilah kebenaran, ya. Hebatlah motivasinya, pokoknya hebat nasihatnya. Tapi teman-teman, kalau Anda sedang di bawah, orang kebanyakan ya nggak belajar untuk mengambil tangan Anda, mengangkat Anda. Orang akan injek-injek. Mumpung di bawah, injek sekalian, ya. Itulah juga yang saya pernah alami juga, ya. Pada waktu kita di bawah, orang malah menginjak-injak. Tapi rekan-rekan, di sini kita belajar satu hal. Di sini kita belajar satu hal, ya, bahwa rupanya Rasul Petrus juga sama kayak motivator. Dia bilang apa? Kalau ada yang memfitnah kamu, biar setelah mereka melihat kamu, lalu mereka juga ikut memuliakan Elohim di hari Elohim menjamah mereka. Seringkali orang-orang Kristen atau orang-orang Nasrani, orang-orang Mesianik atau seperti saya, orang-orang berakar Ibrani tidak jadi kesaksian. Kenapa? Karena pada waktu kita punya kesempatan, kita pakai kesempatan itu untuk menginjak yang lain, ya. Untuk menginjak yang lain itu nggak benar. Ya, firman Tuhan tadi melalui perantaraan Rasul Petrus berkata apa? Berkata supaya setelah mengamati perbuatan baik kita, orang-orang yang memfitnah kita juga akan menerima Elohim, menerima nama Yahweh dalam nama Yeshua HaMashiach. Lewat apa? Lewat tindakan kita, lewat perbuatan kita. Jadi kalau ada orang berdosa, betul, kita bantu nyadari dosanya. Tapi yang kita nggak boleh adalah apa? Menginjak-injak. Karena kita diciptakan oleh Bapa Yahweh untuk menjadi duta-dutanya, mengabarkan Injil kebenaran, Injil damai sejahtera, ya, bukan Injil damai sejahtera. Banyak dari antara kita
yang menjadi duta-duta Injil tidak damai sejahtera ya. Kalau ada sebagian dari kita, kalau ada orang tertentu muncul nih, orang mikirnya apa? Wah, ribut nih. Lagi ribut nih, mau di Facebook, mau di Twitter, mau di TikTok sekalipun, ujungnya ribut ya. Bahkan ada orang-orang yang membuat konten di YouTube juga isinya ngajak ribut ya teman-teman. Kita nggak dipanggil seperti itu. Kita dipanggil untuk menyemangati, untuk menguatkan, membangkitkan iman orang. Karena itu orang-orang dilatih untuk menguatkan iman orang, untuk menyemangati orang, namanya motivator. Dan ternyata orang berani bayar mahal untuk mendengarkan ucapannya motivator. Kenapa? Karena itu yang mereka nggak dengar ya. Bahkan orang-orang Nasrani sekalipun, orang-orang percaya sekalipun umat Tuhan lebih suka datang ke motivator daripada ke gereja. Kenapa? Orang gereja isinya menghakimi doang ya. Bahkan saya pernah ada seorang hamba Tuhan yang udah cukup tua ya, dan dia pernah berkata sama saya, kamu mau nggak saya kasih nasihat, tapi mesti rendah hati. Kalau kamu masih sombong nggak bisa. Jadi rekan-rekan, pertama udah ngomongin dulu, kalau nggak mau dia nasihatin, namanya sombong. Nah itu yang orang hindarin. Orang kalau lagi jatuh, lagi down, bahkan lagi ada di bawah, yang dibutuhkan bukan orang yang cuma mau ngingetin dosa-dosa dan kesalahan mereka, tapi yang orang butuhkan, yang orang cari adalah apa? Seorang bapak yang mengangkat mereka. Orang bisa baperan, gua tersinggung sama perkataanmu itu, gua tersinggung. Tapi Bapak Yahweh gak seperti itu. Dia adalah Bapak yang baik ya. Dia gak baperan. Mungkin orang baperan, tapi Bapak Yahweh tidak baperan. Dia itu penuh kasih ya rekan-rekan. Nah yang dunia perlukan adalah melihat orang-orangnya Bapak Yahweh yang penuh kasih, yang gak menghakimi. Itu yang dibutuhkan. Kalau Anda gak menjawab kebutuhan mereka itu, mereka akan ke motivator. Oleh karena itu motivator bayarannya mahal. Karena apa? Memang ternyata menyemangati orang dan tidak nginjek orang yang lagi di bawah, memang ternyata sulit rekan-rekan. Nggak banyak orang yang bisa melakukannya. Nah sekarang pertanyaannya buat saya dan Anda, apakah Anda dan saya mau menjadi orang-orang seperti itu? Yang dunia butuhkan bukan hakim lagi. Yang dunia butuhkan bukan orang Farisi lagi. Udah banyak. Yang orang butuhkan adalah apa? Orang-orang kayak Yeshua. Kalau ada orang yang terperosok, ada nggak orang yang menjadi Yeshua bagi mereka? Orang yang mau ngangkat mereka, orang yang mau menolong mereka, mendoakan tanpa menghakimi. Ya, jadi rekan-rekan, ini kembali saya mau minta rekan-rekan semuanya, kalau Anda, terutama kalau Anda bagian dari GPF dan Anda sedang butuh kekuatan, Anda butuh disemangati, Anda butuh didoakan, tolong komen, tolong kontak saya. Saya yakin kalau ada orang GPF, Anda tahu nomor WA saya, Anda tahu nomor handphone saya. Saya cuma pakai satu nomor kok, nggak banyak-banyak ya. Nomor WA saya, nomor telepon saya. Silakan Anda kontak saya, karena saya rindu di saat Anda di bawah, Anda ada nemenin ya. Kalau saya nggak nemenin Anda, kalau umat Tuhan nggak nemenin Anda, nanti yang nemenin si jahat, musuh yang nemenin. Lebih parah lagi, jadi pada waktu Anda down atau ada rekan-rekan Anda yang down, tolong jadilah Yeshua bagi mereka. Temenin mereka, mereka nggak butuh. Mereka nggak butuh yang namanya hakim lagi. Udah banyak menghakimi mereka. Yang mereka butuhkan adalah figur Bapak Yahweh, figur Yeshua untuk menguatkan mereka. Jadi hari ini rekan-rekan, saya kembali sama seperti Rasul Kefas atau Rasul Petrus, saya kembali menekan kita semuanya, termasuk saya sendiri. Jadilah orang-orang yang menguatkan iman, bukan merontokin iman, menguatkan iman. Pakai kata-kata saya, ini juga kelemahan saya, pakai kata-kata untuk menguatkan orang. Karena udah begitu banyak dan begitu gampang kita bisa menghina orang lain, bisa merontokkan iman orang, mengambil damai sejahtera orang lain. Tapi yang dunia butuhkan adalah figur Bapak Yahweh yang akan merangkul mereka pada waktu mereka jatuh, menemani mereka pada waktu mereka di bawah. Itu yang dunia butuhkan, dan saya yakin itu yang saya dan Anda juga butuhkan. Jadi mari kita let's be Yeshua for them ya. Mari kita menjadi Yeshua bagi mereka yang ada di bawah, yang membutuhkan pertolongan. Mari kita bantu mereka dengan cara apa? Gampang aja deh, gak usah menghakimi, kita doakan ya. Banyak orang gak butuh nasihat kok, banyak nasihat ya. Tinggal nonton TV, ada Mario Tengil ya, yang akan menasihati mereka. Ada lagi banyak motivator lain teman-teman ya, yang kadangkala solusinya itu di awang-awang. Gak ada solusi yang real, gak ada solusi yang down to earth yang bisa dilakukan ya. Ngambang, misalnya apa? Udah ngaku aja deh dosa lo apa sama Tuhan. Memang dosa gua apa? Tuh kan sombong kan, gak ngakuin lo dosa. Kadangkala seperti itu. Padahal kadang-kala orang butuhkan tuh apa? Temenin deh, cerita bentar. Dengan cerita 5 menit, 10 menit, maka orang bisa tahu, oh iya,
aku di situ salahnya ya. Bukan cuma ngomong, ya udah, lu doa aja. Nanti Roh Kudus yang akan meyakinkan kamu, menunjukkan kamu apa salahmu. Terlalu berlebihan dan terlalu susah teman-teman. Ngobrol aja. Saya tahu, saya yakin dalam 5-10 menit kalau kita bicara, orang akan tahu salahnya di mana. Orang akan dijawab sendiri. Kalau Anda ucapannya memang penuh dengan Roh Kudus, Anda ucapan yang urapi, jangan khawatir. Kalau Anda mulai bicara, ngobrol sama orang, maka Roh Kudus akan memakai Anda untuk menemplak orang-orang yang Anda ajak bicara itu tanpa menyakiti hati mereka. Saya juga lagi belajar gimana caranya supaya mulut saya nggak menyakiti orang. Saya tahu itu berat ya. Bagi beberapa orang yang masa lalunya mungkin berat, masa lalunya itu mungkin tough, mungkin agak susah ya. Terutama orang-orang yang memang dari kecil diajak ngomong itu dengan cara yang kasar. Saya tahu ada seperti itu, tergantung kultur masing-masing. Tapi saya juga tahu budi bahasa kita diperbarui oleh Ruach Elohim. Jadi hari ini mari kita menjadi Yeshua bagi orang-orang yang mungkin membutuhkan kita. Saya tahu orang yang lagi susah itu bang nyebelin, I know, nyebelin ya. Tapi nggak apa-apa. Jadilah orang-orang yang dipakai oleh Ruach HaKodesh untuk menjamah, membangun, menyelamatkan, meningkatkan iman orang-orang yang sedang membutuhkan. Saya tahu itu yang sedang Tuhan cari akhir-akhir ini. Tuhan nggak lagi cari hakim lagi, nggak cari orang Farisi lagi, nggak cari orang-orang kurus dan orang-orang suci, nggak. Yang Bapa yang sedang cari adalah orang-orang yang mau mengabarkan Injil keselamatan, ya, berdamai. Banyak kali orang-orang yang berkata, oh dia itu sinner friendly. Karena kan saya masih tahu ya, kita sebagai hamba Elohim memang harus sinners friendly. Kita memang harus bersahabat pada para pendosa. Karena musuh kita bukan pendosa. Musuh kita adalah apa? Dosanya. Makanya orang perlu menerima Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita nggak memusuhi pendosanya. Yang kita musuhi adalah apa? Dosanya. Dengan cara apa? Kita memang harus bersahabat, dekat dengan para pendosa. Dengan itulah mereka bisa akhirnya bangkit ke level iman yang kita harapkan, yaitu orang-orang yang tahu kalau dikasihi. Teman-teman, banyak orang berdosa gara-gara apa? Mereka nggak tahu kalau dikasihi, ya. Jadi kalau Anda melihat orang-orang yang tough, orang-orang yang susah, itu orang-orang yang apa teman-teman? Ya, itu istilahnya adalah EGR. Apa itu EGR? Extra grace required, ya. Orang-orang yang membutuhkan lebih banyak kasih karunia. Maka jadilah orang-orang yang penuh dengan grace, ya, penuh kasih karunia Elohim. Jangan jadi orang penuh penghakiman. Percuma. Anda nggak mungkin memenangkan orang dengan cara ngata-ngatain atau Anda ngejek orang itu. Nggak ada orang yang bertobat gak dimarahin, ya. Ada orang di grup saya yang selalu ngomongnya itu kasar, ya. Ngomongnya pertama sih kayak anak kecil ya teman-teman. Kamu tahu nggak artinya apa? Kalau orang jelasin, nah salah kamu, dasar lu goyim, lu nggak tahu Torah. Aduh, orang pasti nggak suka dimarah-marahin ya. Dan nggak ada orangnya, iya, gua nggak tahu Torah, gua bertobat. Nggak ada teman-teman. Orang dikasarin pasti responnya adalah apa? Terluka. Responnya mungkin apa? Mungkin diam, sopan, tapi dalam hati terluka. Jadi, marilah kita menjadi orang-orang yang full of grace, penuh dengan kasih karunia Tuhan. Karena Bapa Yahweh pun dalam nama Yeshua HaMashiach penuh dengan kasih karunia kepada kita. Sabarnya luar biasa. Hendaklah kita juga menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi orang kudus, tapi menjadi orang yang menjadi berkat buat orang lain. Dalam nama Yeshua HaMashiach, kiranya hari ini Bapa Yahweh dalam nama Yeshua HaMashiach memakai saya dan memakai Anda semua untuk menjadi saluran kasih karunia-Nya. Dalam nama Yeshua HaMashiach, haleluya, amin. Telah kita dengarkan firman Tuhan untuk kali ini. Tuhan memberkati.